Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, baik dengan hati, dengan membenarkan nikmat tersebut, dengan lisan, dengan alhamdulillah, dan dengan ketaatan dengan amal perbuatan kita berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Sehingga kewajiban kita sebagai umat Islam, kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Karena jalan mereka itu adalah jalan yang hak dan jalan mereka itu adalah jalan yang selamat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang Daulah Umayyah. Insyaallah ini adalah pertemuan yang ke-10 terkait dengan Daulah Umayyah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang Umar bin Abdul Aziz, muqaddimah tentang Umar bin Abdul Aziz, dan juga kemudian sebelumnya kita sampaikan sedikit sambungan dari apa yang terjadi pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik dan juga Sulaiman bin Abdul Malik. Sekarang kita bahas tentang apa saja kebijakannya Umar bin Abdul Aziz. Itu yang akan menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini. Bismillah, kita baca. Qala musannif ahammu a'malihi. Kebijakan terpentingnya Umar bin Abdul Aziz. Musannif menyebutkan, qala musannif lamma wajada anna al-khilafata alzamathu wa alla mafarra minha nahadha bil mas'uliyah musta'inan billahi ta'ala. Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana sudah kita sampaikan, ketika dia ditunjuk untuk menjadi khalifah, maka sebelumnya dia berusaha untuk meminta uzur kepada masyarakat pada waktu itu. Meminta agar jangan dia yang dipilih. Bahkan menyarankan agar mereka, umat Islam, memilih yang lain, siapapun yang mereka kehendaki. Tapi ternyata kemudian umat Islam pada waktu itu bersikeras bahwasanya dia yang harus menjadi pemimpinnya. Musannif di sini kemudian menyebutkan bahwa ketika Umar mendapati bahwa anal khilafata alzamathu, bahwasanya jabatan ini tidak harus dia pegang, mau tidak mau harus dia pegang, dan juga kemudian tidak ada jalan untuk lari, mau tidak mau harus dia pegang, maka dia kemudian bangkit melaksanakan tanggung jawab ini. Musta'inan billah, dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khasalat fi khilafatil qasira injazat wa islahatin azimah. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, meskipun kemudian masa kekuasaannya itu hanya sedikit, hanya sekitar 2 tahun lewat, maka pada masa yang sedikit itu kemudian Umar bin Abdul Aziz telah menghasilkan injazat, menghasilkan prestasi-prestasi, dan juga menghasilkan perbaikan-perbaikan yang besar. Sehingga meskipun waktunya pendek, tetapi kemudian keberkahan itu ada. Sebagaimana dikatakan bahwa keberkahan itu tidak terkait dengan angka. Keberkahan itu kemudian tidak terkait dengan jumlah. Keberkahan itu tidak terkait dengan waktu. Tetapi kemudian keberkahan itu terkait dengan ukuran yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ukuran tersebut. Manusia punya hitungan angka, punya hitungan jumlah, tahun, waktu, dan seterusnya. Tetapi keberkahan itu adalah hitungan yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hitungan tersebut. Baik. Kemudian musannif menyebutkan haitsu qama rahimahullah bil a'mal al-jalila at-taliyah. Yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beberapa pekerjaan yang kemudian bisa dilihat pada masanya adalah yang pertama, khifdzu baiti malil muslimin, menjaga baitul mal. Menjaga baitul mal di sini maksudnya adalah bahwa menjaga fungsinya. Bagaimana kemudian baitul mal itu berfungsi dengan baik dan benar, sesuai dengan tujuan adanya baitul mal tersebut.
Musannif menyebutkan bada bidzalika khina ji'a lahu bimauqibil khilafah al-muhib. Hal itu kemudian dia mulai ketika didatangkan kepadanya mauqibul khilafah, iring-iringan. Jadi konvoy ya. Maksudnya jika khalifah pergi biasanya dia akan diikutin oleh iring-iringan ini. Al-muhib yang kemudian menggetarkan, mewah ya. Wa khuyulihi athamina, dan juga kemudian dibarengi diikuti konvoy ini ada juga di situ adalah khuyulihi athamina, kuda-kuda yang sangat mahal sekali. Wa ma 'alaiha minaz zina. Kemudian juga di dalam konvoy tersebut itu ada zina, ada kemudian perhiasan-perhiasan dihiasi dengan segala macam pernak-pernik ya. Al-fakha wal fakhama, dan juga kemudian megah. Jadi kemudian betul-betul kemudian mewah, betul-betul kemudian megah, betul-betul kemudian mahal, iring-iringan yang ada pada masa Umar bin Abdul Aziz tersebut. Baik. Fanadzara ilaiha, lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz melihat kepada iring-iringan ini. Waqala, dan mengatakan Masya Allah, la khawla wala quwata illa billah. Masya Allah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Umar kemudian mengatakan, qaddimu ilayya baghlati, datangkan kepadaku bagolku. Bagol itu pertengahan antara kuda dengan keledai ya, tengah-tengah. Jadi kemudian hewan yang sangat sederhana sekali. Tsumma umira bitilkal maraqib fabi'at. Maka kemudian Umar memberikan instruksi bahwa iring-iringan tersebut untuk dijual. Wa 'ada athmanuha ila baitil malil muslimin. Lalu kemudian hasil penjualannya, uangnya kemudian dimasukkan ke baitul malnya kaum muslimin. Maka Umar kemudian memulai dari dirinya. Memulai kehidupan yang sederhana dimulai dari dirinya. Sumastad'a zaujatahu Fatimah binta Abdul Malik rahimahumullah. Kemudian tidak hanya itu. Salah satu hal yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah dia kemudian meminta istrinya untuk datang. Dia menemui istrinya, yaitu Fatimah bintu Abdul Malik. Kita tahu bahwasanya Fatimah ini adalah sepupunya sendiri. Fatimah ini juga adalah putrinya khalifah. Sebagaimana juga kemudian kita tahu bahwa jika dia sepupunya berarti dia adalah anak pamannya. Dan pamannya yaitu Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah sebelumnya. Baik. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Musannif menyebutkan wa khayyaraha bainal ma'isha ma'ahu ala dzikil 'ish wa su'ubatil hayat. Aw yukhalli sabilaha la'alla tajidu man huwa afdalu minhu ishan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Umar kepada istrinya? Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada istrinya, memberikan pilihan. Pilihan pertama adalah hidup bersama dengan Umar, resikonya nanti kehidupannya akan sempit. Kehidupannya kemudian akan susah. Karena kehidupan yang sangat sederhana sekali. Baik. Pilihan yang kedua, yukhalliya sabilaha la'alla tajidu man huwa afdala minhu ishan. Jika kemudian minta untuk cerai, maka Umar akan menceraikannya. Barangkali Fatimah nanti akan mendapatkan laki-laki yang kehidupannya lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz secara materi. Jadi diberikan dua pilihan tersebut. Mau hidup sederhana dengan Umar, atau kemudian diceraikan. Silahkan kalau kemudian memilih laki-laki lain yang lebih kaya, lebih makmur hidupnya. Fakhtarathu rahimahumullah. Namun kemudian Fatimah, istrinya Umar bin Abdul Aziz, kemudian memilih bersama dengan Umar bin Abdul Aziz. Meskipun kemudian kehidupan itu sederhana, meskipun kemudian kehidupan itu sempit secara duniawi. Tsumma talaba minha an tatanazal an jami'i khulliha wa jawahiriha allati ukhidat min baitil mali bighairi haqqin. Lalu kemudian meminta kepada Fatimah untuk kemudian dia menyerahkan semua perhiasan, semua intan, permata yang kemudian diambil dari Baitul Mal tanpa hak. Jadi dilihat, kalau memang kemudian dia berhak, silakan. Kalau kemudian dia tidak berhak, maka kemudian silakan dikembalikan. Sehingga Umar kemudian betul-betul menjaga keluar masuknya uang itu kemudian betul-betul dijaga. Betul-betul kemudian diatur betul. Diperhatikan betul-betul.
Taib. Fatanazalat anha fa'adkhalaha baitul mal. Lalu kemudian Fatimah kemudian menyerahkan. Taib. Lalu kemudian tidak lagi memakai dan kemudian diserahkan ke Baitul Mal. Sehingga Umar sudah memberikan contoh, istrinya sendiri kemudian juga sudah memberikan contoh. Sehingga kemudian contoh itu dimulai dari atas. Sehingga kemudian contoh yang bersih dari atas. Sehingga kemudian Umar ketika menerapkan kebijakan untuk kemudian berhati-hati kaitannya dengan pendapatan dan pengeluaran, Umar itu kemudian memberikan contoh yang baik sampai kemudian ke bawah. Wa kana qabla dzalika qad tanazala an kulli ma ladaihi min malin ghairi masyru' fa adkhalahu baital mal. Maka sebelumnya Umar sendiri itu telah kemudian tanazal, telah kemudian menyerahkan ya. Telah kemudian meninggalkan semua harta yang dia miliki dari harta-harta yang kemudian tidak legal, tidak sesuai dengan aturannya. Tidak sesuai dengan aturan. Lalu kemudian diserahkan kepada Baitul Mal. Sehingga Umar kemudian memulai dari dirinya, memberikan contoh yang baik. Dzaribanil matsal binafsihi qabla ghairi. Sehingga dia memberikan contoh dari dirinya sendiri dulu sebelum kemudian menerapkan kehidupannya, menerapkan aturan ini bagi yang lain. Sehingga Umar itu luar biasa dalam masalah hal seperti ini. Tsumattajaha ba'da dzalika ila Bani Umayyah. Lalu kemudian kebijakan ini diterapkan kepada keluarga kerajaan. Kepada keluarga Bani Umayyah. Sehingga dia kemudian menerapkan ini dari lapisan tertinggi di masyarakat pada masa itu. Yaitu kemudian keluarga kerajaan. Keluarga raja ya. Keluarga raja. Lapisan tertinggi dari masyarakat pada masa tersebut. Faradda kullama akhaduhu min baitil mal. Umar bin Abdul Aziz kemudian mengambil harta yang telah diambil oleh keluarga besar Bani Umayyah dari Baitul Mal. Au minan nas bi ghairi haqqin, atau yang mereka ambil dari manusia tanpa dasar yang benar. Jadi Umar kemudian memastikan bahwa uang yang diambil oleh Daulah Umayyah, oleh Bani Umayyah, oleh keluarga besar kerajaan, itu kemudian uang yang legal, uang yang resmi, uang yang syar'i, bukan kemudian tanpa hak. Kalau mereka berhak, silahkan. Kalau kemudian tidak berhak, maka Umar kemudian mengambil uang tersebut. Baik itu kemudian mengambilnya dari Baitul Mal, atau kemudian mengambilnya dari rakyat. Maka kemudian Umar kemudian mengambilnya. Taib. Ila makanihi as-sahih. Kemudian mengembalikannya, uang-uang tersebut itu dikembalikan kepada tempatnya yang benar. Wasammaha amwalul madzalim, dan kemudian dinamakan amwalul madzalim, harta dari yang terzalimi. Harta dari yang terzalimi. Maksudnya harta dari uang yang tidak benar. Jadi dikumpulkan. Taib. Ma'annahum tawassalu ilaihi bikulli man yuhib. Jadi keluarga besar Bani Umayyah kemudian berusaha mencari cara agar kemudian Umar tidak menjalankan keputusan ini dengan berbagai cara yang bisa mereka lakukan. Falam yaltafit ilaihim. Namun Umar kemudian tidak memperdulikan keinginan mereka tersebut. Karena Umar kemudian ingin memberikan contoh dari keluarga besar penguasa pada masa itu. Wa sya'atil farha was surur finnas. Sehingga kebijakan yang sangat populer tersebut, kebijakan yang sangat mulia tersebut, sesuai dengan agama tersebut, itu menjadikan masyarakat senang dan gembira. Indama ra'au hadhil a'mal al-jalilah. Ketika kemudian mereka melihat kebijakan yang sangat luar biasa ini. Washtabsharu khairan. Mereka kemudian sangat bahagia, sangat gembira dengan hal ini. Wa aminu minadz-zulmi fi ahdihi rahimahullah. Dan mereka kemudian aman. Mereka kemudian terjaga dari kezaliman pada masanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Wa khafadha bi asbabi dzalika wa taufiqillah baitamalil muslimin. Sehingga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kebijakan Umar, maka Baitul Mal kemudian itu terjaga dengan baik. Fungsinya terjaga dengan baik. Terkontrol dengan baik, berjalan dengan sangat baik. Baik. La yunfikuhu illa fi turuqihi al-masyru'ah
Wasubulihi as-sahihah, di mana kemudian uang yang keluar dari Baitul Mal tidak keluar kecuali di saluran yang benar, di saluran yang legal, yang benar. Wasubuli as-sahihah, dan juga di jalan yang benar. Taib. Sehingga kemudian uang ketika keluar itu jelas keluarnya untuk apa. Ketika keluar itu juga kemudian jelas uangnya itu fungsinya untuk apa. Sehingga kemudian ketika kebijakan ini diambil, maka hasilnya itu kemudian efektif. Sehingga hasilnya fakathura al-khair. Sehingga kemudian kebaikan itu banyak terjadi. Karena kemudian uang yang ada itu efektif. Betul-betul kemudian bermanfaat gitu loh. Tidak ada kemudian istilahnya mungkin anggaran mubadzir. Karena kemudian anggarannya tepat sesuai dengan kebutuhan. Sehingga manfaatnya terasa. Wa istaghanan nas, sehingga kemudian manusia itu cukup ya. Mereka itu kemudian hidupnya itu cukup ya. Meskipun kemudian cukup itu belum tentu kaya ya. Belum tentu kemudian kaya. Tetapi kemudian mereka hidupnya cukup. Mereka hidupnya tidak berkekurangan. Maksudnya kemudian keadilan itu betul-betul luar biasa. Keadilan yang diterapkan pada masa Umar itu luar biasa. Sehingga kemudian mereka hidupnya cukup. Salah satu sebab ketidakadilan kan berarti ada yang tidak tepat terjadi. Ada penyelewengan yang terjadi, entah kecil atau besar, maka ketidakadilan terjadi jelas karena penyelewengan ya. Meskipun sedikit ataupun banyak. Sehingga kemudian wa in adamal muhtaj, sehingga pada masa Umar bin Abdul Aziz itu sampai kemudian tidak ada orang yang butuh ya. Tidak ada orang membutuhkan, saking cukupnya kehidupan mereka pada masa itu, saking sejahteranya mereka pada masa tersebut. Hatta hadatsa marratan an bakhata wali Afrika amman ya'khudhu zakat falam yajid. Sampai kemudian sekali waktu gubernur Afrika, yaitu gubernur Afrika Utara pada masanya, itu mencari orang yang membutuhkan zakat, tapi dia nggak ketemu. Betapa orang-orang kemudian sudah cukup ya. Sehingga Musannif kemudian menyebutkan falam yajid faqad aghna Umar an-nasa min fadlillah. Sehingga kemudian Umar telah mencukupkan manusia dari karunia, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hidupnya cukup, mereka hidupnya sejahtera. Tidak ada orang yang kemudian membutuhkan zakat. Saking cukupnya hidup mereka, saking kemudian adilnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik. Itu kebijakan yang pertama, yaitu menjaga Baitul Mal. Sekarang kita bahas kebijakan yang kedua. Kebijakan yang kedua, islahu awdha'il walad wal umara. Baik. Kemudian yang kedua, islahu awdha'i al-walad wal umara. Jadi memperbaiki keadaan wulat dan juga keadaan umara. Memperbaiki keadaannya pejabat, termasuk juga nanti gubernur ya. Jadi kemudian Umar memperbaiki keadaannya pejabat. Qala musannif wa hiyal janibut tsani minal a'mal al-jalilah. Hal ini adalah sisi yang kedua dari kebijakan terpuji yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Faqad taharrara rahimahullah ahwalal wulad. Umar bin Abdul Aziz itu kemudian betul-betul memperhatikan keadaan para pejabat. Hatta arafaha. Sehingga kemudian Umar tahu betul keadaan mereka itu bagaimana. Kecakapan mereka itu apa? Kekurangannya kemudian apa? Kelebihannya apa? Jadi Umar ingin betul-betul tahu tentang keadaan dari para pejabat yang ada di bawahnya. Fa'azala ba'dhum. Sehingga kebijakan Umar untuk menyelesaikan masalah, fa'azala ba'dhum. Barangkali kemudian sebagian dari mereka kemudian diberhentikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Wa wa'adha ba'dhum. Sebagian lagi kemudian diingatkan, dinasihatin, barangkali ditegur. Wa walla wulata sholihin aqwiya, dan kemudian yang dipilih oleh Umar sebagai pejabat kriterianya adalah pejabat-pejabat yang soleh tetapi juga pejabat-pejabat yang kuat. Karena memang kemudian syaratnya menjabat adalah kuat dan juga soleh. Kuat dan soleh. Jika kemudian kuat dan soleh itu terjadi, maka kemudian itu sudah syarat yang bagus untuk kemudian mendapatkan amanah sebagai pejabat. Karena itu ketika kisahnya Nabi Musa kan disebutkan qawiyul amin ya. Yang qawi, yang kuat dan juga amin, bisa dipercaya.
Kuat itu kemudian bukan hanya kaitannya dengan fisik ya. Kuat itu kemudian dalam artian kuat memberikan pengaruh ya. Kuat dalam artian kemudian kuat menebarkan kebaikan. Bukan hanya kemudian kuat secara fisik ya, tetapi kemudian kuat secara mental terutama ya. Kemudian asyama'ahumul muslimuna fi adlin wa sa'adah. Sehingga kemudian umat Islam pada masanya hidup dengan penuh keadilan dan hidup dengan penuh kesejahteraan. Wa aslamal kuffar lamma ra'au dzalika. Sehingga kemudian tidak sedikit orang-orang kafir itu kemudian justru masuk Islam. Justru masuk Islam. Lamma ra'au dzalik. Ketika kemudian melihat keadilan yang kemudian dirasakan oleh umat Islam di bawah pimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Sehingga Umar itu betul-betul menampakkan keindahannya Islam. Wa ahabbu hadzal din al-'adil al-'azim. Sehingga kemudian mereka, orang kafir yang tertarik dengan Islam tersebut, mereka kemudian bagaimana mereka mencintai agama ini? Wa ahabbu hadzal din al-'adil al-'azim, karena melihat keadilannya. Karena mereka melihat keagungannya. Karena mereka kemudian melihat keindahan dari agama ini. Wa min khirsi ala dzalika annahu walla Ifriqiya wa bilad al-Maghrib Ismail bin Ubaidillah bin Abi Muhajir al-Makhzumi rahimahumullah. Termasuk salah satu bukti bahwasanya Umar kemudian selektif dalam memilih pejabatnya. Misalkan dia kemudian memilih gubernur Afrika Utara adalah Ismail bin Ubaidullah bin Abul Muhajir al-Makhzumi. Kita tahu bahwasanya kakeknya Abul Muhajir al-Makhzumi itu adalah salah satu orang yang pernah menjabat sebagai gubernur Afrika Utara pada masanya. Antara dia kemudian menjabat gubernur setelah masanya, kalau tidak salah setelah antara masanya Uqbah bin Nafi' kita kalau tidak salah. Abul Muhajir al-Makhzumi, karena dia kemudian aslinya seorang budak ya. Abul Muhajir nama aslinya Dinar. Dia seorang budak. Tetapi budaknya itu kemudian penisbatannya kepada Bani Makhzum. Karena dia tuannya, kalau nggak salah Maslamah bin Mahromah kalau tidak salah tuannya ya. Sehingga kakeknya Abul Muhajir namanya Dinar itu pernah menjabat sebagai gubernur Afrika Utara. Karena tuannya Abul Muhajir yaitu Maslamah bin Mahromah kalau tidak salah kemudian menjabat sebagai gubernur Mesir pada masanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Ismail ini fakana husnas sirah. Maka Ismail ini kemudian pri hidupnya itu baik. Wa aslama fi wilayatihi khalqun katsirun minal barbar. Dan pada masa hidupnya kemudian banyak masuk Islam umat dari barbar. Sebagaimana kita sampaikan bahwa barbar bisa dikatakan sebagai penduduk yang lebih dulu menempati wilayah Afrika Utara ya. Kita mungkin menghindari istilah penduduk asli ya. Karena ya dilihat dari siapa yang datang sulit kemudian untuk menentukan penduduk asli. Intinya kemudian mereka lebih dulu datang ke barbar. Sehingga itu salah satu hal yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini musannif kemudian menyebutkan cerita tentang pejabat yang katanya tidak mencabut jizyah. Tidak mencabut jizyah. Lalu kemudian dipecat. Maka ini barangkali kita tinggalkan karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Ghaith, salah satu dosen di Jami'ah Ummul Qura, beliau menyebutkan bahwa kisah tentang gubernur Bani Umayyah yang kemudian masih menerapkan jizyah ketika kemudian mereka masuk Islam, ketika sebagian dari umat Islam itu sudah masuk Islam, itu tidak benar. Karena itu ini mungkin kita tinggalkan. Karena katanya Khalid Al-Ghaith, beliau mengatakan bahwa tidak benar kalau ada riwayat yang menyebutkan ada gubernur dari Bani Umayyah itu yang masih menerapkan jizyah kepada umat Islam sendiri. Itu tidak benar. Kita tahu bahwa jizyah itu diterapkan kepada orang kafir yang tunduk di bawah kekuasaan Islam. Itu jizyah. Dalilnya di surat At-Taubah ayat 30 kalau nggak salah. Kalau nggak salah di ayat 30. Jadi tidak benar, hal seperti itu tidak benar. Insya Allah riwayatnya tidak benar. Itu dikatakan oleh Khalid
Al-Ghaith, dosen di Jami'ah Ummul Qura insyaallah. Baik, kurang lebih seperti itu, sehingga pembahasan tentang kebijakan yang kedua kita cukupkan sampai batas itu saja. Baik, sekarang kita masuk ke kebijakan yang ketiga langsung. Kita langsung bahas tentang ad-da'wah ilal Islam wa nashrul amni wal futuh. Kita membahas tentang dakwah ilal Islam, dakwahnya dakwah Islam. Baik. Wa nasrul amni, dan juga menyebarkan keamanan, wal futuh, dan juga kemudian futuhat, pembukaan wilayah. Musannif menyebutkan, kanat siyasatul khalifah Umar bin Abdul Aziz al-Islami al-khalisah a'zamu da'wah ila risalatil Islam. Jadi kebijakannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah pada hakikatnya dakwah Islam yang sebenarnya. Dakwah Islam yang luar biasa. Fahiya idharu li haqiqatihi wa 'azamatihi amamal kuffar. Di mana kemudian kebijakannya Umar bin Abdul Aziz itu adalah menampakkan hakikat dan menampakkan keagungan Islam, menampakkan keindahannya Islam. Amamal kufaril ladzina inbaharu biha wa akbaruha. Di mana kemudian orang-orang kufar ketika melihat keadilannya Islam, melihat keagungannya Islam, melihat kehebatannya Islam, mereka kemudian inbaharu, mereka kemudian terpukau. Wa akbaruha, dan kemudian mengagung-agungkan Islam. Tsumma ja'u munqadina ilal Islam. Sebagaimana kemudian mereka tunduk kepada Islam. Mereka kemudian menerima Islam. Kama hadatsa mal barbar wa ahlu Khurasan duna harbin wala qithal. Sebagaimana yang terjadi pada penduduk Barbar dan juga kemudian penduduk Khurasan ketika kemudian mereka masuk Islam tanpa ada peperangan, tanpa ada pertempuran. Mereka masuk Islam dengan kebijakannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang sangat adil. Musannif menyebutkan wa kana min athari hadis siyasatil islamiyyah an intasharal amnu wa inqata'atis thawrat wal idzirabat. Hasil dari kebijakan Islami ini, kebijakan yang luar biasa menunjukkan hakikat Islam ini tadi adalah tersebarnya keamanan dan kemudian terputusnya thawrat wal idzirabat, terputusnya pemberontakan dan terputusnya kegoncangan-kegoncangan karena gejolak. Falam yabqa syai'un yata'allalu bihi tsairun. Karena kemudian orang-orang yang memberontak itu tidak punya alasan untuk memberontak, nggak punya alasan mereka. Fal khalifah soleh taqi. Kita tahu bahwasanya khalifah itu orang yang soleh, orang yang bertakwa dan semua orang mengakuinya. Wa baitul mal mahfud, baitul mal terjaga. Masalah uang kemudian betul-betul kemudian terjaga rapi. Wal wulad solihun adilun. Para pejabat kemudian itu orang-orang yang soleh. Para pejabat orang-orang yang adil. Khatal khawarijul ladzina lam yakunu yud'inu li ahadin hada'u fi ahdi. Bahkan kemudian khawarij yang biasanya itu kemudian susah untuk bisa diam karena mereka senantiasa sering sekali bikin onar. Maka mereka kemudian hada'u fi ahdi. Mereka kemudian tenang, tidak bikin ribut pada masanya. Ba'da an nadharahum wa naqashahum wa aqna'ahum. Setelah kemudian Umar bin Abdul Aziz kemudian memunadzarahi mereka. Kurang lebih bahasa kita mungkin mendebat mereka ya. Memberikan hujah ya. Dan kemudian memunaqashahi mereka ya. Wa aqna'ahum, dan itu kemudian menjadikan mereka bisa menerima, menjadikan mereka legowo dengan alasan Umar. Fa'asyan nasu fi ahdi fi dhilalil amni wal itman. Sehingga kemudian umat pada masanya hidup dalam keamanan dan juga hidup dalam ketentraman. Umat kemudian nyaman hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kaitannya dengan wa amal futu faqad ra'a rahimahullah ayyukifaha muaqqatan hatta yusliha ahwalu ma tahta yadihi minal bilad wa yumakkina bihal Islam. Adapun futuhat, perluasan wilayah, kebijakannya Umar adalah untuk menghentikannya sementara. Di stop dulu sementara. Alasannya apa? Sampai kemudian keadaan daerah-daerah itu kemudian itu semakin baik. Dan juga keadaan dari daerah-daerah tersebut itu kemudian Islam itu kemudian semakin kuat di wilayah tersebut. Kalau bahasa sebagian orang itu mungkin yang dilakukan oleh Umar ini itu mungkin mirip dengan istilahnya intensifikasi barangkali. Jadi kalau mungkin kita bicara masalah pertanian, kadang-kadang kan ada orang kemudian untuk meningkatkan produksi pangan misalkan ada istilahnya intensifikasi. Jadi kemudian bagaimana kemudian lahannya sedikit tapi hasilnya tetap besar. Produknya semakin berkualitas gitu.
Jadi Umar intinya kemudian ingin meningkatkan kualitas keagamaan dan juga kualitas hidup dari wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga kemudian perhatian Umar kepada perluasan wilayah, di mana itu kaitannya mungkin bahasa pertaniannya mungkin ya, kita sebutnya ekstensifikasi, memperluas wilayah, maka Umar kemudian lebih memperhatikan sisi kualitas. Berusaha untuk memperbaiki kualitas keagamaan tentu saja, dan juga kemudian kualitas hidup dari wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya umat Islam. Sekali lagi, kebijakan Umar itu lebih fokus pada peningkatan kualitas, bukan kemudian peningkatan jumlah wilayah atau memperluas wilayah, bukan, tapi kemudian peningkatan kualitasnya. Kemudian faba'atha ila Maslamah bin Abdul Malik rahimahullah wa kana yuhasilu Konstantiniyah fi jaishin katsif ayyarji'u. Kebijakannya Umar juga adalah mengirimkan utusan kepada Maslamah bin Abdul Malik yang terkenal dengan jihadnya di Konstantinopel ya. Baik. Di mana kemudian Maslamah bin Abdul Malik ini mengepung Konstantinopel dalam tentara yang sangat banyak sebenarnya, tapi kemudian memang qadarullah belum berhasil. Kebijakannya Umar kemudian meminta kepada Maslamah bin Abdul Malik untuk mundur, untuk tidak melanjutkan pengepungan terhadap Konstantinopel. Wa ba'atha ilaihim bi ta'amin katsir wa khailin wa marakib li'annahum kanu fi halin sayyi'ah litulil khisar. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengutus kepada pasukannya Maslamah itu dengan makanan yang banyak, berusaha untuk memperhatikan keadaan mereka. Dengan apa? Dengan makanan, wa khailin dengan kuda, wa marakib dengan kendaraan, karena keadaan mereka buruk, karena kemudian pengepungan yang begitu lama dan mungkin karena ada penyakit yang menimpa mereka pada masa tersebut. Wa ahmada gharah liturk ala Azerbaijan wa qadha ala mutamarridin. Begitu juga kemudian Umar bin Abdul Aziz memadamkan serangan yang dilakukan oleh bangsa Turki kepada wilayah Azerbaijan. Kepada wilayah yang terjadi di wilayah Azerbaijan. Secara ras Turki sebenarnya masuk wilayah Azerbaijan itu kemudian memang bangsanya masuk bangsa Turki secara umum ya. Karena bangsa Turki itu kan luas sekali bangsa Turki ya. Karena bangsa Turki itu bangsa yang besar ya. Negara Turki sekarang hanya salah satu bagian dari mereka saja. Wa qadha 'alal mutamarridin. Begitu juga kemudian Umar bin Abdul Aziz berhasil mengalahkan orang-orang yang membandel pada masanya. Musannif menyebutkan wala in kana Umar rahimahullah qad awqafal futuh muddatan minaz zaman. Meskipun Umar bin Abdul Aziz rahimahullah telah menghentikan penaklukan Islam untuk sementara waktu, faqad fataha quluban nas. Namun Umar bin Abdul Aziz memang betul tidak membuka wilayah, tetapi Umar bin Abdul Aziz telah membuka begitu banyak hatinya manusia. Jadi yang dilakukan futuhat oleh Umar bin Abdul Aziz bukan futuhat kaitannya dengan wilayah, bukan. Tapi kaitannya kemudian membukakan pintu begitu banyak orang dengan hakikat Islam, dengan indahnya Islam. Lihadzal din, dengan kepada agama ini. Wa qadahum ilaihi masrurin. Di mana kemudian Umar bin Abdul Aziz berhasil mengarahkan mereka, berhasil menggiring mereka untuk kemudian gembira bisyasatihi al-islamiyah al-khalisah, dengan kebijakannya yang betul-betul mencerminkan nilai Islam yang hakiki. Allati adharat haqiqatal Islam al-musyrikah linnas. Di mana kemudian kebijakannya Umar ini betul-betul menampakkan hakikat Islam yang cerah. Hakikat Islam yang kemudian membahagiakan manusia. Allahu a'lam bishawab. Kita selesaikan tentang zuhduhu wa taqwahu wa khirsuhu ala ra'iyatihi. Tentang zuhudnya, kita bahas tentang ketakwaannya, dan juga kemudian upayanya untuk memperhatikan rakyatnya ya. Kita bahas. Karena rahimahullah harisun ala ra'iyatihi. Umar itu betul-betul berupaya untuk perhatian kepada rakyatnya. Muhibban lahum rafiqan bihim, mencintai rakyat dan juga kemudian lembut kepada rakyatnya. Fakana yu'til mutafarrighina li talabil ilmi ar-rawatib al-kafiyah. Umar bin Abdul Aziz salah satu kebijakannya adalah memberikan beasiswa kepada orang yang fokus belajar. Sehingga beasiswa kemudian diberikan oleh negara kepada orang-orang yang memang kemudian tafarruq, fokus untuk belajar. Dengan beasiswa yang cukup ya. Wa aslaha sujun faratab rawatib lil masjunin. Begitu juga kemudian yang dia lakukan adalah memperbaiki penjara.
Penjara diperhatikan. Faratabar rawatib lil masjunin, memberikan gaji ya, memberikan tunjangan bagi tawanan, bagi tahanan, bukan tawanan, bagi tahanan. Wa naha an taqyidihim wa alla yu'dhi ahadahum illa bihaddin aw ta'zirin. Umar bin Abdul Aziz juga kemudian melarang untuk mengikat mereka dan juga melarang untuk menyakiti mereka kecuali dengan hukuman agama yaitu had. Atau juga kemudian hukuman ta'zir, di mana hukuman ta'zir itu hukuman yang sifatnya itu dan ukurannya kembali kepada kebijakannya pemerintah. Kalau had kan kembalinya kepada aturan Islam. Had itu misalkan kalau dia zina dan sudah muhson, nikah syar'i, maka kemudian ya dia harus dirajam misalkan, itu had. Kalau dia belum nikah syar'i ya berarti kemudian diasingkan setahun ya. Dicambuk 80 cambukan, 100 cambukan dan juga kemudian diasingkan setahun ya, insya Allah seperti itu. Itu had ya. Kalau takzir kan hukuman yang kembali kepada kebijakan pemerintah. Taib. Wa banal istirahat lil musafirina majjanan. Nah, Umar bin Abdul Aziz kemudian membangun tempat istirahat khusus bagi musafir, gratis. Jadi seperti membangun penginapan gratis untuk musafir ya. Masya Allah ini. Jadi kalau kita kemudian menerapkan aturan Islam, itu luar biasa ya. Misalkan kita berusaha untuk memuliakan tamu selama 3 hari ya. Nah ini insya Allah bagian dari hal tersebut ya. Ini bagian dari hal tersebut ya. Wa kafalal ajza wal muhtajin. Begitu juga kemudian menanggung orang-orang tua yang sudah lemah dan juga orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini luar biasa. Kebijakan sisi sosialnya Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Wa jalasa lin-nadhr fil madzalim bi nafsihi. Sebagaimana dia kemudian duduk untuk kemudian memeriksa masalah atau perkara di madzalim, di mahkamatul madzalim. Mahkamatul madzalim itu adalah seperti pengadilan yang sudah tinggi ya. Mungkin saya tidak tahu di sini mungkin apa mahkamah konstitusi atau apa. Pokoknya intinya mahkamah yang sudah tinggi. Ada mahkamah biasa, ada kemudian istilahnya mahkamatul madzalim dalam aturan Islam ya. Mahkamatul madzalim itu biasanya digunakan untuk fungsinya untuk kemudian menyelesaikan pertikaian yang menyangkut figur-figur yang penting, figur-figur orang besar. Sehingga yang menghadapi itu memang harus orang-orang yang bukan level-level biasa ya. Ada mahkamah biasa itu kemudian untuk menyelesaikan urusan yang biasa terjadi sehari-hari. Kemudian wa min ajaibihi rahimahullah annahu ishtaka ilaihi ahlu Samarqand bi anal muslimina fatahu madinatahum ghadran. Termasuk cerita menakjubkan pada masanya Umar bin Abdul Aziz adalah bahwa penduduk Samarkand, Uzbekistan sekarang, itu mengeluh kepada Umar bin Abdul Aziz bahwasanya umat Islam pada masanya mereka itu umat Islam telah menaklukkan kota Samarkand dengan cara khianat. Fa arsala qadhiyan liyahkuma bainahum wa bainal muslimin. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz mengirimkan hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fahakamal qadhi li ahli Samarkand. Lalu kemudian penduduk Samarkand dari keputusan hakim menentukan bahwa yang benar itu adalah penduduk Samarkand. Yang salah umat Islam sendiri. Padahal hakimnya itu hakim muslim. Jelas ya. Fa'amarul muslimuna bimughadaratihha. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz melaksanakan keputusan dari hakim ini tadi. Maka Umar bin Abdul Aziz kemudian menghormati kehakiman. Menghormati yudikatif ya kalau istilah sekarang ya. Dan memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan Samarkand. Walakin ahla Samarkand dahasyu min hadzal adl al-ajib. Wa abau ayyufariqahumul muslimun. Orang Samarkand kemudian takjub dengan hal yang luar biasa ini. Mereka betul-betul nggak percaya dengan hal seperti ini. Sehingga kemudian mereka enggan untuk meninggalkan umat Islam. Wa kataba ila ummalihi, dan menuliskan kepada ummalnya, kepada pegawai-pegawainya, alla yuwadzifa fil manasib illa ahlul Qur'an. Fa illam yakun indahum khairan fa ghairuhum aula alla yakuna indahu khair. Jadi menuliskan kepada para ummalnya bahwa jangan memberikan jabatan kecuali kepada ahlul Quran, kecuali kepada orang yang
ahlul Quran. Alasannya Umar bin Abdul Aziz, fa illam yakun indahum khair, fa ghairuhum aula alla yakuna indahu khair. Alasannya Umar bin Abdul Aziz, kalau ahlul Quran kemudian tidak punya kebaikan, yang bukan ahlul Quran itu lebih tidak punya kebaikan lagi. Katanya Umar bin Abdul Aziz, ngasih jabatan itu kepada ahlul Quran. Kalau ahlul Quran dianggap tidak punya kebaikan, maka yang bukan ahlul Quran lebih layak untuk tidak dianggap baik. Sehingga kesimpulannya bahwa ahlul Quran itu orang yang lebih layak untuk diberikan jabatan. Taib. Wa ahabba ayyu'izzal muslimina wa yarfa'uhum fa amara bi alla yarkaba kafir markab iz wa la yalbisu libasal ulama wa la yusmahu lahum bis-silah. Umar bin Abdul Aziz kemudian juga menginginkan untuk memuliakan kaum muslimin dan mengangkat derajat mereka, sehingga dia memerintahkan jangan sampai orang kafir itu kemudian naik markab is, naik kemudian markab is, kendaraan yang mulia, dan untuk tidak memakai pakaiannya ulama. Wala yasmahu lahum bisila, dan juga kemudian tidak boleh bagi mereka untuk memegang senjata. Taib, wallahu taala a'lam bisawab. Taib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani teladan yang mulia dari umat Islam yang terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam hal tersebut. Kurang dalam banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.